Pak Clay, saya tidak menentang apapun yang menjadi kepercayaan Anda, ya. Apa yang saya katakan, apa yang saya alami, dan apa yang saya temukan di dalam kebenaran firman. Kalau seperti Pak Clay mengatakan tidak menyembah patung, ya, saya itu waktu pada saat itu saya diajarkan saya untuk pergi kayak kepada Santo, apa itu kan ada patung-patungnya ya, saya dimintakan ke sana untuk minta didoakan. Dan kemudian Pak Clay, seperti yang pertama saya katakan tadi, saya memahami pengajaran di Katolik itu pertama ada latria. Latria itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa di Katolik juga diajarkan hiperdulia. Hiperdulia itu penyembahan kepada Bunda Maria. Ya, itu Bukan penyembahan, ya. Ibu salah. Salah, Ibu, saya Katolik, Bu. Ibu fitnah itu. Maaf. Penghormatan. Maaf, Pak. Kalau memang Bapak mengatakan saya memfitnah, sebentar Pak, menentang aja apa pengajaran yang ada di Katolik ya. Kemudian ada pengajaran namanya dulia. Tidak ada Katolik menyembah Maria. Kami tidak menyembah selain daripada Allah, Ibu. Oke, kalau udah begini ya Pak ya, saya nggak bisa menjelaskan karena paham Bapak dengan paham saya untuk mengerti kebenaran firman itu tidak sama. Ya tidak paham, jelas. Bapak tidak menerima apa yang saya jelaskan, pengalaman saya bagaimana Tuhan memanggil saya. Saya tidak terima karena Ibu bilang kami menyembah Maria. Itu salah, Ibu. Saya harus luruskan. Ini didengar banyak orang. Kami tidak pernah menyembah Maria, Ibu. Penyembahan tertinggi kami ada pada Ekaristi. Oke, saya juga penyembahan Ekaristi waktu pada saat itu. Iya, adakah salah Maria didengungkan di situ? Ya. Hati-hati Ibu kalau bicara. Sebentar, saya belum selesai, Pak. Saya mau jelaskan ke Ibu ya. Jika Katolik menghormati Maria, maka penghormatan itu tidak lebih dari buah pemenuhan nubuat Injil. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan dari semua penghormatan yang diberikan oleh gereja Katolik kepada Maria, tidak ada yang bisa menandingi penghormatan yang Tuhan berikan kepada Maria dengan memilih ia sebagai bundanya. Ketika Yesus wafat, apa pesannya kepada muridnya? Inilah ibumu. Ibu, Bunda Maria itu adalah perawan, Bu. Ya. Perawan sebelum dan sesudah melahirkan. Itu nubuat. Ada dalam kitab Yesaya. Anak darah mengandung dan melahirkan. Mengandung perawan, melahirkan perawan. Ibu, saya punya channel Clay, saya baru buat. Ibu boleh cek ya. Ada satu mujizat yang Tuhan tunjukkan di dalam kain kafan. Di dalam kain kafan itu Tuhan tunjukkan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus yang ajaib melalui seorang perawan. Silakan Ibu lihat di channel Clay, kain kafan Yesus membuktikan kelahiran Tuhan yang ajaib melalui seorang perawan. Sekarang begini Ibu, kalau Ibu punya anak seorang virgin, dan semua kampung bilang dia tidak virgin, Ibu akan sakit hati, Ibu. Demikian pula dengan Yesus. Ketika Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, yang menyatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Bunda Maria kan dalam statusnya sudah bertunangan dengan Santo Yusuf. Artinya kan dia sudah akan menikah. Mengapa dia harus heran dan bertanya, loh bagaimana itu mungkin terjadi? Ya pasti terjadi karena dia sudah menikah kan. Kalau Bunda Maria berkata begitu, artinya dia adalah seorang nazir. Sama seperti para nabi yang lain. Nazir. Dia seorang nazar. Dia mempersembahkan keperawanannya untuk Tuhan. Bunda Maria tidak pernah bersetubuh dengan Santo Yusuf. Dan tidak pernah melahirkan anak-anak selain daripada Yesus. Terbukti ketika Yesus wafat di salib, tidak ada satupun adik Yesus. Terbukti ketika di bait Allah, Yesus hilang 3 hari. Bagaimana bisa Bapak dan Ibu meninggalkan rumah, membiarkan yang lainnya sendirian di rumah? Mana adik-adiknya kalau memang ada?
Kalau disebut saudara-saudara Yesus, Baik, Yesus Pak juga Clay. bicara pada... Pak Clay, maaf Sebentar, ya. saya selesaikan. Pak Clay, maaf. Saya selesaikan dulu. Saya mau menjawab ini. Maaf. Saya akan cut ini. Saya akan mengatakan ke Pak Clay begini aja. Pak Clay, silakan. Saya menghargai kalau Pak Clay masih mengatakan bahwa Maria itu adalah Bunda Suci, dia perawan sampai seumur hidup. Bukan Itu saya silakan, mengatakan Pak Clay. Bu, itu ada di Tapi dalam Injil. saya juga, Itu ada dalam Injil. Maaf Pak Clay, saya Jangan akan berspekulasi, minta Pak Ibu. Yusuf untuk mengeluarkan Anda, karena saya hanya mau kasih tahu ke Pak Clay, bacalah Matius 13 ayat 55 sampai 56. Baca Lukas 2 ayat 7, ya. Kemudian baca Matius 1 ayat 18. Itu bukan saya yang mengatakan, Pak Clay. Saya berbicara atas kebenaran firman Tuhan. Dan saya tahu bagaimana kejadian. Jadi kalau saya mempercayai firman Tuhan ini menurut apa yang Roh Kudus bukakan kepada saya, maaf Pak Clay, saya tidak sepaham dengan Anda. Ya, walaupun kalau Anda mengatakan bahwa saya kayak menghina atau mengatakan itu maaf, itu buat saya tidak mau lagi karena saya hanya mau menyembah kepada Allah yang benar. Saya tidak perlu pakai perantara. Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada saya, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Jadi apa yang diajarkan doa Bapa kami itu yang saya pegang. Saya tidak memegang penafsiran-penafsiran. Selain di dalam Alkitab, kebenaran yang ada di Alkitab ini, saya tidak mau percaya. Jadi tolong Pak Clay juga menghargai iman saya. Saya juga menghargai iman Pak Clay. Silakan. Kalau Anda mengatakan bahwa itu mau membenarkan diri, silakan. Saya tidak bisa mempersalahkan juga Anda karena itulah paham yang kamu terima. Kalau saya menerima paham yang baru yang Tuhan berikan, saya mempercayai Alkitab ini dari kitab Kejadian awal sampai akhir, itulah petunjuk yang Tuhan berikan kepada saya, kompas kehidupan yang harus saya pegang. Kalau Bapak tahu bahwa di kitab Kejadian sampai Wahyu, tokoh utama yang dibicarakan di dalam Alkitab ini ada siapa? Yaitu hanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi marilah kita meninggalkan azas-azas yang lama, doktrin-doktrin yang lama, baca Alkitab. Kalau Pak Clay memang merasa marah kepada saya, maafkan saya. Saya dari Amerika, saya minta maaf kepada Pak Clay, saya bisa memahami. Mungkin Pak Clay coba lembutkan hatinya, seperti saya katakan tadi di Hosea 4. Umatku binasa karena kurang berpengetahuan firman. Karena orang itu menolak untuk dididik secara Alkitab. Nah, sekarang apa ayat yang tadi saya katakan di Matius 1 ayat 8? Sebelum Maria hidup suami istri, sebelum Yusuf hidup suami istri. Dan kalau di Matius 13 itu dikasih tahu siapa nama-nama anak lain, saudara Yesus, kelahiran itu, maaf, itulah pengertian saya. Maaf Pak Clay, di sini kita jangan beradu gotot. Aku menghargai Pak Clay, kalau punya paham yang berbeda dengan saya, Pak Clay juga harus menghargai apa pendapat saya menurut iman saya. Saya tidak mau menjelekkan. Maaf umat Katolik dimanapun Anda berada, saya minta maaf atas nama Henny Wong, saya minta maaf kepada kalian semua, saya tidak mau menyakiti hati kalian, tetapi saya mau mengajak kalian saudara-saudaraku, kalian adalah umat pilihan Allah, kalian adalah juga umat rajani Allah. Bagaimana Anda mempelajari itu? Dengan cara membaca firman. Jangan percaya dengan mulut saya. Jangan percaya dengan omongan saya. Jangan, percaya aja pada Alkitab. Buka Alkitab. Di Alkitab nanti Anda menemukan. Kalau Anda mengetahui rahasia ini, akan Anda mendapatkan jawaban. Begitu aja Pak Clay. Maaf, saya tidak mau berargumentasi lagi dengan Anda. Silakan. Ya, saya penutup. Sekarang saya penutup. Yesus mengajarkan kepada kita, doa Bapa kami itu betul. Tetapi ketika dia di ujung ajal, dia memberikan satu wasiat. Inilah ibumu, inilah ibumu. Dan sudah jelas, kesaksian Injil menyatakan dia adalah perawan. Tadi saya sudah katakan, saya tantang ibu, lihat saya punya ini channel, saya kasih bukti bahwa Yesus lahir dari
Kain kafan Yesus membuktikan kelahiran Tuhan yang ajaib melalui seorang perawan, itu tertera di kain kafan, Ibu. Kita harus menghormati orang sebagaimana dia patut dihormati. Ketika dia seorang nazir, dia sudah mempersembahkan kemurniannya, keperawanannya dia untuk Tuhan, dan ibu menyangkal itu. Ibu, ingat kata Yesus. Yesus menyebut, ini ibumu. Ibu tidak sedang menghormati Bunda Maria, Ibu. Ya, itu saja dari saya sih. Oke, Itu aja. Pak Clay. Terima kasih Pak Clay. Terima Tuhan kasih. memberkati. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما